ni mulai sejak bisa bilang Maret ya, pertengahan Maret. Uh, Semua pintu Singapura, Malaysia mulai tutup ya, kemasukan Wisman ke, ke negeri kita. Nah, disitulah sektor pariwisata kami itu memang cenderung menurun ya, sebab yang pertama itu Wisman yang kita terima di pulau ini memang 70% bisa bilang itu, hampir 70% itu Wisman asing ya. Yang domestik cuma 30%. Itu 30% pun itu dibahagi itu datang dari Jakarta, Medan dan segalanya. Jadi yang benar-benar kunjungan Wisnu di pulau ini bisa bilang cuma 5-10% saja sebenarnya ya, yang spending ya. Jadi waktu kena pandemik ini mulai Maret, inilah satu pukulan yang memang bisa bilang dahsyat ya, atau ya pertama kali kita terasa ya. Pintu semua ditutup ya, pesawat semua berhenti ya. Nah, jadi waktu Wisman semua diberhenti. Nah, sejak itu waktu itu saya masih ingat yang kami giat itu waktu itu ya, kita buat banyak video klip ya. Saya masih ingat ya, dalam bulan-bulan lalu itu dari April ya, setiap bulan kami create video klip untuk menunjukkan perkembangan kita waktu COVID ini, seperti jaga jarak, pakai masker, cuci tangan ya, protokol kesihatan itu kita udah mulai menerap sejak itu ya. Bulan April itu udah mulai kita dapat informasi dari pemerintah ya. Kita udah ikut. Jadi di situ kita buat video klip dan itu juga menggabung semua karyawan untuk melakukan video klip itu supaya kita semua mengerti protokol kesihatan. Itulah yang kita permulaan buat itu. Masih lagi kita belum used to it belum tapi kita usaha waktu itu. Jadi kita terus berkembang di situ ya. Jadi sejak waktu yang sepi itu kita ambil kesempatan untuk buat training, perkembangan skill dan knowledge staff, dan juga memperkemaskan kita punya cara kerja kita, menu kita, restoran kita diperbaiki, outlet-outlet kita semua kita lakukan untuk membuat pembaikan ya. Jadi kita ambil kesempatan yang sepi itu waktu itu untuk upgrade ya segala servis dan segala kita punya cara kerja yang dulu, kita evaluate balik ya, kelemahan kita dulu di mana, kita perbaiki. Itulah kesempatan kami untuk melakukan itu, dan juga kita tidak mensia-siakan waktu kami itu untuk berjalan dengan baik. Yang kita sedih ini sebab waktu itu kita pun tidak tahu pandemik ini ya sampai kapan. Ya, kami tiap-tiap kali pun harap 3 bulan saja, 4 bulan saja ya, bisa pulih ya. Tapi ternyata tidak ya, lebih lama, pintu lebih banyak ditutup ya. Jadi hampir seluruh dunia stop ya, kegiatan lockdown ya. Nah, jadi disitulah kita terhempit ya. Tapi nah, saya bilang waktu itu ya, di satu segi ekonomi kita terhempit, tapi di satu segi di dalam kita ini, kita usaha supaya kita bisa ambil kesempatan sepi ini untuk memperkembang atau memperbaharui tata kerja kita ya. Nah, inilah yang kita lakukan ya. Yang satu lagi
kebetulan kami juga dalam rancangan renovasi hotel. Ya. Jadi renovasi saya itu sebenarnya kita mula bulan Oktober tahun 2019. Sudah jalan renovasi. Jadi terjadi pula COVID tengah-tengah ini, tapi renovasi saya tetap berjalan supaya untuk habiskan renovasi saya ni. Nah, sekarang setelah ya 1 tahun, nah 200 kamar sudah siap, sudah ready ya, new face, new room ya, semua sudah direnovasi sepenuhnya. Tambahan dengan infinity pool dan jacuzzi di tepi pantai, saya pun bangun sejak COVID ini kita pun bangun satu infinity pool and jacuzzi di tepi pantai dengan deckingnya, lovers deck ya. Itu nanti akan menarik untuk pesta atau untuk dining skalanya bisa dilakukan di tepi pantai. Nah, ini semua sudah terwujud, sudah siap dalam setahun ini. Jadi selama 10 tahun bulan ini, ya, inilah banyak yang kita kejarin untuk mempersiapkan kita diri supaya nanti besok pintunya udah buka, kita udah siap. Yang penting ini sekarang ni yang datang ke resort ya, kami ada pengecekan ya di pintu masuk ya. Di situ pun ada banyak himbauan, poster-poster untuk mengingatkan semua tamu karyawan ya, baiknya karyawan tamu semua dikasih peringatan untuk pakai mask wajib, cuci tangan, pakai sanitizer, ada cek temperature, suhu badan, dan disinfektan. Ya. Ini di mana-mana hotel kami ini banyak poster-poster kami letak untuk supaya semua ada satu himbauan atau peringatan. Ya. Nombor 2, masuk pintu kami di depan lobi, kami ada disinfectant chamber ya, dan cek suhu. Itu sudah kami siapkan supaya semua tamu dan karyawan yang masuk di pintu karyawan, kita cek semua supaya ada terkawal ya, supaya tidak terjadi ya sesuatu yang tidak diinginin itu ya dibawa masuk ke resort. Jadi disinfectant chamber itu kita pakai chlorine dioxide yang yang go green ya. Ini harus kita jalan bisa lewat disinfectant chamber untuk sterilize ya setiap tamu dengan bagasinya semua sekalian ya. Habis masuk ke ruangan lobby check-in itu kita juga ada jaga jarak, ada pakai shield ya, reception dan registration, semua itu nanti semua ada protokolnya itu. Kita mengurangi kontak ya, direct contact kita mengurangi. Nah, itu semua kita udah lakukan untuk kenyamanan tamu. Habis itu check-in ya, ada disinfectant itu ada di setiap counter lobby ya. Itu ruang-ruang semua kita sediakan untuk tamu pakai ya, termasuk staff juga ya, akan melakukan gitu supaya sentiasa kita jaga kebersihan ya diri ya. Habis itu check in lobby, masuk lift juga ada jaga jarak ya, ada tanda-tanda jaga jarak. Sekarang kita maksimum 4 orang saja tamu bisa ya, 4 saja. Dulu kan bisa jijil 6, 7, 8 orang kan ya, tapi sekarang kita cuma limit ya 4 orang saja ya, tamu naik lift ya. Nah, masuk kamar kami setiap hari itu kemaskan kamar itu semua, setiap kali diganti linen semua. Make kerja itu pakai sarung tangan, pakai masker. Habis kemas kamar kita setiap hari akan buka jendela untuk kasih angin masuk dalam ruangan ya.
Habis itu kita pakai juga disinfectant machine ya, fogging machine untuk disinfectant. Bukan kamar saja, sebenarnya seluruh area dalam hotel kita buat itu. Dari coffee house ke lobby lounge sampai ke meeting room, semua kita pakai disinfectant fogging machine ya, untuk semprotan itu supaya kenyamanan dan semua itu harap bisa dicegah ya daripada terjadi ya. Jadi inilah langkah yang kita sudah terapkan sejak saya bisa bilang sudah hampir lebih 6 bulan ya. Dari satu segi ya tamu ramai, kami happy ya. Dari satu segi lagi kita juga harus was-was dengan protokol kesihatan ya. Datang dari tamu dan juga staf kita. Jadi harus kita jaga ya, bukan jaga tamu saja, staf kita juga harus ada security ya, protection ya. Okey. Dan di situ sekarang kita harus seimbang ya. Ya memang resort ini bagus sebab lokasi kita di Nongsa Sambau ini selama ini hampir 10 bulan 11 bulan ya, masih lagi bagus ya, go green ya, green zone ya, can consider green zone ya. Jadi ini sudah terbukti ya, daerah Nongsa Sambau ini ya paling bagus ya. Nah ini yang harus kita jaga ya, bukan harus kita bangga saja, tapi harus tetap kita jaga supaya environmental sustainability itu ada ya. Nah disitulah CHSE ini diimplementasi beberapa minggu lalu ya. Nah ini yang kita sudah ada terwujud di sini. Lingkungan kita luas, jadi tamu yang ada di kamar semua udah di bersih dan juga diterapkan sistem protokol kesihatan. Jadi nyaman. Kedua, lahan kami luas, fasilitas kan semua luas ya. Jadi tak begitu ramai satu tempat. Jadi semua tersebar ya. Walaupun saya ada 400 tamu, tapi kadang-kadang tak nampak itu tamu sebab terlalu besar ya. Ya, ada di pantai, ada kolam baru di pantai, ada kolam renang di garden ya. Jadi tamu tak tertumpuk begitu ya. Jadi semua spread out ya, equally ya. Tempat makan juga ya. Nanti New Year Eve ya, yang saya tadi Mas bilang udah ramai booking ya. Ya, sebab kita ini agak unik ya, sebab kali ini cara untuk melayan tamu saya ini saya tahu akan ramai. Maka saya lakukan itu, makan itu mungkin kita sebar 3 tempat. Satu di Kelong Seafood, satu di pantai, satu nanti di garden. Jadi tinggal tamu pilih. Jadi tak begitu padat satu tempat. Gitu loh. Jadi kita spread ya, equally ya. Jadi orang bisa datang santai lah ya. Kalau mau di pantai ada, mau di garden poolside dinner atau mau di Kelong. Jadi dapat pilih. Gitu. So, memanglah tempat kami ada fasilitas ini yang bisa ya menerima tamu sekian. Ya, kita juga akan lakukan yang baik lah. Supaya dari satu segi bisnes kita perlu layan tamu, tapi kita juga harus menjaga selesaan tamu dan staf saya juga. Gitu. Jadi kita harus was-was lah. Ya, gitu. Mulai bulan ini yang baru terima kabar baik daripada pemerintah pariwisata pusat, Peak Promo Batam ya, itulah temanya sekarang yang sudah di launch, sudah dijalankan. So, ini memang targetnya Wisnu ya, untuk datang untuk enjoy ya. Staycation Big Promo. Staycation itu yang bisa pakai untuk nginap, bisa pakai untuk cruise, fun ship cruise, golf
itu panggil staycation ya. Itu dikasih subsidi 225.000 per package, per orang ya, per package. Jadi kalau kamar saya sekarang ni promosi Batam View Beach Resort, selama ini kami jual promo harga Rp600,000, sekarang dipotong lagi 225.000, jadi 375.000 per kamar. Ini yang kami sekarang promo sampai akhir tahun. Jadi ini harus rush lah ya. Ini ya good chance ya to take. Sama juga golf ya. Sama juga golf. Kalau golf itu jualan 450.000 katanya. Itu akan dipotong 225.000. Jadi consumer itu cuma bayar 225.000 saja. Kira-kira gitulah dia punya package ya. Ada lagi satu untuk kuliner ya. Macam di Kelong Sunset Bistro, Seafood Sunset Bistro, Kelong kami. Setiap Sabtu Minggu kita ada promo ya, untuk big promo ini. Jadi tamu datang hanya bayar Rp100,000 sudah dapat makan seafood ya di Kelong. Nongsa Cup ya, golf tournament ya, di tahun 2020. Ini Nongsa Cup golf tournament ini bisa bilang ya, golf event yang terunggul lah. Kami bisa katalah ya, sebab setiap tahun kami lakukan Nongsa Cup ini biasanya di akhir tahun ya, Oktober atau bulan November ya. Setiap kali yang kita lalu tahun-tahun kemarin 300 golfer datang daripada Wisman Wisnu ya, setiap tahun ya. Jadi ini udah 15 tahun kita lakukan Nongsa Cup ya. Jadi Nongsa Cup itu bisa dibilang the largest golf event in Riau Island ya. Kalau kita mau lihat 300 golfers sekali main dalam satu event. Tahun ini 2020 ya, memang ada pandemik COVID ini ya. Dari awal tahun kami udah agak risau ya atau tidak ya. Tapi akhir-akhir kita ambil keputusan sama-sama ya, bersama Tering Bay Golf, Palm Spring Golf, dan tahun ini kita masukkan lagi Tamari VIP Golf ya di Nongsa. Jadi 3 golf ini kita gabung, kita melakukan program ini, kita lanjut ya. Tapi target kali ini kita cuma untuk Wisnu saja, untuk orang lokal domestik golf. Dapat juga, hampir sekarang kita sudah catat 120 peserta ya. Ada yang datang dari Padang, Pekanbaru ya, akan masuk ya, atau dari Bintan atau dari Batam sendiri ya. Tapi kita sudah tercatat 120 peserta ya, yang sudah register untuk mengikut acara kami mulai tanggal 21 ini, Sabtu Minggu, 2 hari. Jadi tahun ini corak permainannya agak sedikit beda. Kita masukkan 3 golf course. Jadi 27 hole hari pertama, hari kedua 18 hole. Jadi penutupannya hari pertama Sabtu malam kita ada grand dinner. Itu akan diadakan di poolside ya, Batam View Beach Resort, dengan entertainment, dengan tarian Melayu, adalah kita promosi semua kuliner kita. Dan keesokan pagi itu tee off jam 7.30. Habis itu jam 1 kita buat closing ceremony. Itu akan dilakukan di Kelong Seafood Sunset Bistro ya, di Batam, Batam View Beach Resort ya. Terus price itu agak lumayan baik, ada cash money ya, cash money dan juga ada lucky draw ya. Inilah, harap kita bisa menarik lebih banyak golfer untuk datangin ya, untuk berceburi dalam partisipasi dalam acara ini. Jadi we are not giving up lah ya. Kita teruslah bergiat untuk merangsang pariwisata ini. Harap ke depan itu nanti kalau pintu Singapura, Malaysia utama itu buka ya, bisalah kita
lebih siap diri ya untuk menerima tamu dari luar.